طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, para hadirin, para sesepuh, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Ghazali dan juga Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Bari Ahmad yang dari Bangsal Sari telah rawuh di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini dipertemukan kembali dalam satu niatan, dalam satu wadah, dengan satu tujuan mengharap maghfirah dan ridha dari Allah. Semoga kita semua mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di dunia saat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan dikabulkannya doa kita, diangkat derajat kita, ditahannya bala, dijauhkannya azab. Kesemuanya adalah berkat Rasulullah. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kita butuh syafaatul uzma kelak di akhirat, ketika kita sudah tidak mampu lagi mengandalkan pahala amal ibadah kita karena memang banyak salah dan kekurangannya. Harapan kita semoga kita semua mendapatkan syafaat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Ustaz Ja'far Shadiq sekeluarga yang telah menempatkan pengajian pada malam hari ini di rumah beliau dalam rangka tasyakuran atas perjalanan umrah beliau beserta istri selama 28 hari di dalam bulan Ramadan sampai seminggu setelah Syawal. Teriring harapan mohon bantuan doa, kiranya ibadah umrah yang telah dilakukannya menjadi umrah makbulah, umrah mabrurah, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tetangga, sanak famili, baik yang jauh ataupun yang dekat, yang kesemuanya telah membantu turut andil demi terselenggaranya pengajian pada malam hari ini. Teriring doa, semoga amal baik dari keluarga-keluarga yang baik ini diterima dan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, marilah kita awali dengan tawassul. Semoga pengajian ini besar manfaatnya untuk kita dan anak cucu kita. Bismillahirrahmanirrahim.
الفاتحة بنية القبول وتمام كل السهول وحصول المأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأصحابنا ولأحبابنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولمجالس تعليمنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية بأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد أدنان ولكل نية صالحة وعلى ما نوى مؤسس هذا المجلس الحبيب عقيل بن سالم بن محمد العطاس وعلى ما نوى أسلافنا الصالحون الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. Kita baca Fatihah, kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga kesemuanya segera diberi kesembuhan oleh Allah. Untuk saudara-saudara kita yang sedang dirundung masalah kesulitan dan keruwetan hidup, semoga kesemuanya segera diberi jalan keluar oleh Allah. Untuk anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, semoga kesemuanya diberi ilmu yang barakah, manfaat dunia dan akhiratnya. Lahumul Fatihah. Kita baca Fatihah, kita niatkan untuk para sesepuh leluhur dari Ustaz Ja'far Shadiq, yaitu Al-Fatihah ila ruh Bapak Abdul Wahid, thumma ila ruh Bapak Senidin, wa ila ruh Ibu Tasimah, thumma ila ruh Bapak Haji Ash'ari, wa ila ruh Bapak Sulhan, thumma ila ruh Bapak Selamat, wa ila ruh Bapak Mustajib, wa ila ruh Bapak Muallim wa zawjatih, thumma ila ruh Bapak Qawi, wa ila ruh Bapak Subanji wa zawjatih. Semoga amal ibadah mereka diterima oleh Allah, diampuni semua dosanya, diberi nikmat dalam kuburnya, dijauhkan dari azab kubur, dan dimasukkan dalam surga. Annallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah. Lahumul Fatihah. Mohon bacaan Fatihah untuk para cucu dari Ustaz Ja'far Shadiq, yaitu Ananda Muhammad Fayyad Mustafa, yang kedua Muhammad Saif Ali, yang ketiga Muhammad Zafif Hidayat Ridha, yang keempat Muhammad Fakhri Abdillah, dan yang kelima Muhammad Zakwan Hussein Al-Hadi. Semoga oleh Allah dijadikan auladan salihin barin. Lahumul Fatihah. Hadirin rahimakumullah, kami mohon ikhlasnya bacaan Fatihah, khususnya untuk Abah dan Umi yang sedang menjalankan, sudah berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Juga semua hujjat, semua jamaah haji dari segala penjuru dunia ini, mereka adalah umat Nabi Muhammad, saudara kita. Kita doakan mereka, semoga kesemuanya diberi kemudahan dan kelancaran, keselamatan dan kesempurnaan
dalam menjalani ibadah dan pulang ke negara, ke rumah mereka masing-masing dalam keadaan selamat dan mendapatkan ibadah haji yang mabrur. Ala hadhihi niyah lahumul Fatihah. Selanjutnya kita membaca salawat 10 kali yang diimami oleh Ustaz Ahmad Hafi. Falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله
salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah. Hadir kita, keistiqomahan kita di majelis ta'lim semacam ini merupakan satu tanda atau sababiyah atau wasilah kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Semoga walaupun hal ini nampaknya sederhana, tapi tidak sederhana dalam pandangan Allah. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya mari kita tata hati kita. Kita niat ngaji pada malam hari ini. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Bari Ahmad dari Bangsal Sari. Beliau adalah juga termasuk tim atau pembimbing jamaah ibadah umrah yang kemarin bulan Ramadan sampai Syawal Ustaz Ja'far Shadiq ikut melaksanakan ibadah umrah tersebut. Oleh karenanya kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Bari Ahmad dipersilahkan. Falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para habaib, para alim ulama, para masyayikh, para asatidz, bapak-bapak, ibu sekalian Jamiah Majelis Ta'lim Malam Selasa yang kami muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam majelis yang insyaallah sangat mubarakah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, pada malam hari ini adalah merupakan malam yang sangat terhormat dan mulia, terutama bagi saya pribadi, karena yang pertama saya merasa bisa berkumpul dengan bapak-bapak sekalian, dengan ibu-ibu bapak dan ibu sekalian dalam majelis yang insya Allah sangat-sangat mubarakah ini. Majelis yang dimuassis oleh Habib Agil bin Salim bin Muhammad Al-Attas sejak sudah lama sekali, dan insya Allah ini sangat barokah. Dan setiap malam Selasa, setiap malam Selasa, alhamdulillah. Dan yang kedua, saya hadir dalam majelis tasyakuran, majelis bersyukur kepada Allah atas kerawuhan dari Bapak Ustaz Ja'far Shadiq dari umrah. Beliau umrah Ramadan seperti Rasulullah sampaikan, sebagaimana haji bersama Rasulullah. Jadi barokahnya dapat double dan berlipat-lipat nih insyaallah. Jadi pertama kami mohon maaf kalau misalkan dalam penyampaian harus mungkin pakai bahasa Indonesia, karena ternyata saya tanya tadi di daerah sini
ada yang Madura, ada yang Jawa, nggih, campur nggih. Kula Jawi saged, cuman selengnya seleng Surabaya. Khawatir niki terlalu keras. Aduh niki nggih. Kalau keluar yang Surabaya niki bahaya. Madura juga Madura Jember, jadi nggak begitu halus, di tengah-tengah saja bahasa Indonesia nih. Suatu waktu dicampur pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Madura, mohon maklum adanya. Alhamdulillah wa syukurillah. Okay. Jadi pertemuan kali ini insya Allah bukannya saya pribadi menyampaikan seakan-akan saya lebih alim dari jenengan, bukan, karena sebenarnya juga saya tabarrukan ke majelis yang didirikan oleh Habib Agil ini, kemudian juga tabarrukan kepada majelis tasyakuran ini. Jadi kita sama-sama belajar, yang saya juga sangat banyak ilmu yang juga perlu saya ambil dari kita berkumpul malam ini. Kebetulan kemarin itu Bapak Jafar Sotik ini dan keluarga umrohnya bersama saya. Kebetulan sekali oleh Allah ditakdirkan berangkat umroh bersama saya di bulan Ramadan. Sebenarnya juga kalau ingin tahu sejarahnya, kemarin beliau berangkat ini juga sudah mepet-mepet. Jadi kalau biasanya kalau normalnya itu kami sudah tidak menerima karena sudah tinggal 10 hari kalau nggak salah dari berangkatan. Jadi dari segala hal nututnya itu sudah sangat mepet sekali. Jadi dari tiket semuanya. Kebetulan rombongan yang kami bawa ini yang mengkoordinir dan kebetulan saya semua. Jadi saya tahu perjalanannya. Jadi dari harus paspor yang gila, kemudian cari tiketnya juga yang harus menunggu beberapa saat. Alhamdulillah kok semuanya diberikan kelancaran oleh Allah. Walaupun sempat agak keteteran yang ibu mungkin atau yang bapak paspornya agak telat jadinya karena masalah sistem. Cuman alhamdulillah beliau ditakdirkan bisa berangkat dan bisa sesuai program. Artinya di sana direncanakan arba'in bersama di Madinah, melaksanakan ibadah sholat berjamaah berturut-turut 40 kali di Masjid Rasulullah, dan di bulan Ramadan alhamdulillah kemudian dilanjutkan dengan 15 hari terakhir di Makkah sampai insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Beliau ini termasuk jamaah yang paling rajin ke masjid walaupun jaraknya kurang lebih 1 kilometer dari hotel nih, tapi beliau sangat semangatnya sangat kuat walaupun dengan keterbatasan kesehatan, dengan cuaca yang panas. Niku beliau berusaha dengan keras untuk ke masjid selalu. Bahkan mungkin seperti saya yang mendampingi kalah sergap dengan beliau ini. Beliau ini sergapnya minta ampun. Jadi mungkin bisa menjadikan himmah, menjadikan semangat bagi kita ini bahwa beliau yang keadaannya penuh keterbatasan dari banyak hal, ternyata oleh Allah diberikan karunia bisa melaksanakan umroh, bahkan istiqomah pergi ke Masjidil Haram ini, apalagi Masjid Nabawi yang dekat. Masjidil Haram yang 1 kilo ini beliau hampir istiqomah berjamaah di masjid. Apalagi cuman masjid yang berapa meter nih, sekitar 50 meter mungkin gitu. Ini kalau di Masjidil Haram kemarin Ramadan ini cuacanya saja 42 derajat Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau siang niku ya alhamdulillah, dan keadaan puasa lagi, dan puasanya juga bukan dari jam 4 sampai jam 5, tapi dari jam 4 sampai jam 7. Ini kalau jenengan di sini sudah tarawih, kita masih baru mau buka puasa. Alhamdulillah.
Dan beliau ini alhamdulillah diparingi kuat bersama ibu. Bahkan ternyata sakitnya ibu setelah pulang. Di sana sehat, di sini baru kemudian sakit. Alhamdulillah, jadi tenaganya betul-betul dimaksimalkan ada di Makkah. Apalagi ini sekilas, mohon maaf ini sekilas cerita biar jenengan mungkin bisa punya keinginan yang kuat juga gitu, untuk berangkat umroh dan oleh Allah diberikan jalan. Karena pada saat Ramadan kemarin ini selain cuaca yang sangat panas dan jumlah manusia yang sangat banyak bersesak-sesaan, jadi kalau memang jenengan berangkat ke masjid Isya adzan, alhamdulillah insyaallah sholatnya di jalan raya di jalan raya. Bahkan di jalan raya pun kalau nggak tepat setelah sholat masih diusir juga, disuruh cari tempat yang lain. Jadi kalau betul-betul mau ke masjid, ingin dapatkan tempat yang baik, yang jam-jam 5, 2 jam sebelum buka puasa sudah harus berangkat ke masjid. Nanti baru dapat tempat yang lumayan baik. Itu pun karena kita masuknya itu di tempatnya orang bersa'i. Kalau misalkan duduk di tempatnya orang bersa'i, diusir juga oleh petugas, ini bukan tempatnya orang sholat tapi tempatnya orang sa'i. Jadi harus betul-betul penuh perjuangan. Tapi dengan cara seperti itu kok semangatnya malah tambah kuat untuk ke masjid ini. Beda dengan di sini, masjid cuma dekat tapi dan tidak ada rintangan, cuaca juga tidak terlalu panas. Kadang-kadang kalau tidak iqomah kita tidak berangkat ke masjid. Tapi kalau di sana betul-betul, jadi betul-betul tantangannya besar. Apalagi jenengan misalkan ingin melaksanakan tawaf, harus berpikir panjang lagi. Artinya harus lebih awal lagi. Dan lewatnya tidak bisa lewat jalan yang 1 kilometer, harus muter lagi lewat jalan lain. Karena banyaknya manusia pada Ramadan. Memang Bapak Ibu sekalian, ibadah di Tanah Haram pada bulan Ramadan ini berlipat, sungguh-sungguh berlipat pahalanya. Umrohnya saja dahulunya Rasulullah sebagaimana haji bersamaku. Jadi pahalanya orang melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan ini seperti haji bersama Rasulullah SAW. Jadi begitu besar. Dan insya Allah Pak Ja'far Shadiq ini minimal 4 kali kalau nggak 5 kali. Berarti beliau 5 kali bersama Rasul ini berangkat haji pada Ramadan kemarin. Alhamdulillah. Jadi itu sekedar awalan agar cerita kemarin umrah Ramadan itu mungkin bisa dijadikan ghirah, bisa dijadikan semangat kepada kita. Wah, enak begitu. Kok iso panas-panas tapi kok semangatnya kuat. Berarti ada sesuatu memang yang lebih yang membuat kita itu sangat ingin untuk beribadah ke sana. Itulah Makkah dan Madinah. Itulah mukjizat dari Nabi Ibrahim. Itulah mukjizat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau bukan Masjidil Haram, kalau bukan Masjid Nabawi, mungkin tidak ada orang yang akan ke sana. Mungkin kalau hanya Masjid Istiqlal, Lewali Songo saja, kita tidak turun dari bis karena terlalu jauh. Tapi kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita tidak pergi ke masjid, ini kebacut namanya. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, malam tasyakuran ini adalah merupakan malam yang sangat-sangat baik. Sedikit kami sebenarnya ingin mengulas tentang makna dari tasyakuran. Kebetulan beliau Bapak Ja'far Shadiq dalam Majlis Taklim ini salah satunya juga dalam rangka tasyakuran, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan dalam bentuk
pelaksanaan kesempatan beribadah umroh ke Makkah dan Madinah. Sebenarnya kalau kita ingin lihat tasyakur itu atas nikmat, bukan hanya nikmat yang tampak dan besar saja, yang harus kita hayati. Ini kan tasyakuran ini kan hampir setiap detik kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nikmat ini tidak kita minta, kita mendapatkan. Kadang-kadang kalau kita berpikir orang kalau bersyukur itu kalau hanya mendapatkan rizki saja, berdagang di pasar. Ini rata-rata saya tanya tadi, rata-rata bisnismen semua ini di pasar Ambulu. Kalau pada saat kita berbisnis, berdagang, memberikan jasa, untung kita baru mengucapkan alhamdulillah. Kalau tidak untung, kadang-kadang kita mengucapkan inna lillah. Padahal semuanya itu adalah untung. Pernahkah kita tidak mendapat rezeki dari Allah? Rezeki itu kalau yang kita pikirkan, definisikan, sebagian dari para ulama menyampaikan rezeki itu adalah yang kita dapatkan sebagai materi, uang, baju, makanan, itu rezeki yang kita lihat. Maka sebenarnya itu bukan hasil dari pekerjaan kita. Loh kok bisa? Nggih. Karena min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semuanya makhluk yang ada di dunia ini sudah ditanggung oleh Allah rezekinya. Artinya kalau masih hidup, rezeki itu ada dan sudah paten, tidak bisa diutak-utik. Kalau rezeki yang jenengan 10.000, walaupun dapatnya 1 miliar, yang berapa? 900 juta sekian itu hilang. Yang jenengan 10.000 saja. Kenapa? Ya itu memang catatannya sudah. Dan itu tidak bisa dikoreksi. Sudah ada patennya dari Allah, rezeki jenengan adalah sekian. Kerja, tidak kerja pun tidur, dapat rezeki 1 juta, dapat. Itu sudah paten rezeki dari Allah. Artinya apa? Kita bekerja ini hanya melaksanakan perintah saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Allah menciptakan manusia dan jin ini hanya untuk beribadah. Di antaranya ibadah itu adalah bekerja, mencari nafkah, berdagang, bekerja ke kantor dan sebagainya. Itu hanya kita melaksanakan perintah saja. Untuk rezekinya berapa, hasil berapa, kita tidak bisa udah-udah. Walaupun karyawan mempunyai jatah rezeki, gaji take home pay, gaji yang dibawa pulang 10 juta. Nggih. Wah, ini gaji saya sudah, ini rezeki saya. Menurut jenengan kan begitu, nggih. Ternyata tengah jalan pulang ada SMS. Kalau ingin rezeki tambahan, silahkan klik Anda ikuti ke ATM, hilang, kena itu orang. Akhirnya yang 10 juta sisa 1 juta. Ya 1 juta itu saja rezeki jenengan untuk bulan itu. Kita tidak tahu kan? Jenengan memang take home pay-nya katanya kantor 10 juta. Tapi yang asli dikonsumsi oleh pribadi, oleh anak, rezekinya yaitu sudah. Tidak bisa walaupun misalkan jenengan sekarang punya tabungan di bank 10 miliar. Punya aset tanah sekian hektar. Ini jenengan ini milik saya. Secara kasat mata iya. Tapi aslinya ini belum milik jenengan. Yang terpakai oleh jenengan itu adalah merupakan yang dipakai saja. Jenengan sekarang punya banyak harta, minum segelas air, alhamdulillah. Berarti yang dipakai cuma segelas air. Harta yang banyak tidak dipakai oleh jenengan. Iya nggak apa tidak? Kan tidak dipakai.
Kalau sudah meninggal, kira-kira harta itu ikut mboten? Mboten kan? Harta itu akan menjadi warisan. Sedangkan apa yang diminum menjadi tubuh. Tubuh ini akan hancur oleh tanah. Nah, yang benar-benar dinikmati oleh kita itu, itulah yang apa yang kita amalkan, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita jariyahkan. Itu adalah yang menjadi benar-benar milik kita yang jarang kita itu sadari. Walaupun jenengan punya mobil, nggih, dipakai. Pada saat dipakai, selesai niat, nikmatnya mobil selesai. Itu rezeki jenengan saat sekarang. Kalau ternyata mobilnya nanti tabrakan jenengan selamat, alhamdulillah mobilnya sudah tidak bisa dipakai lagi. Nggih, sudah pindah ke tukang loak mobilnya. Kita akan ngenes bagaimanapun, ya tetap barangnya tidak akan kembali kepada kita. Ya, itulah makna rezeki yang sebenarnya. Kalau kita sadari bahwa rezeki yang dipakai oleh kita itu sebenarnya sudah tertera dan tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal make saja melalui jalan yang Allah sudah tentukan, yang kita tidak bisa juga intervensi. Kadang-kadang kita dikasih orang, kadang-kadang kita dapat untung dari dagangan, kadang-kadang kita dapat gaji, kadang-kadang kita dapat komisi. Itu jalan dan kita tidak bisa intervensi. Allah sudah tentukan semuanya. Yang harus sebenarnya yang menjadi harus kewajiban, menjadi kekhawatiran dari kita itu adalah rezeki itu, harta yang kita mau, yang kita dapatkan itu, akankah menjadi rezeki yang sebenarnya yang saya katakan tadi kita rasakan kalau sudah kita meninggal? Apakah rezeki itu akan barokah? Apakah rezeki itu akan mendatangkan kenikmatan kepada kita? Kita bekerja dari pagi sampai sore, dapat 10.000, pulang ke rumah muka merengut, ket isuk nganti sore mung 10.000 tok. Tidak ada, mungkin jenengan tidak akan bersyukur, duh 10.000 ket isuk, becak 10.000 wis alhamdulillah gitu nggih. Ngok-ngokan nyari ngetuten. Ngok-ngokan nyari ngetuten. Tapi ongkona, kalau kita bisa sadari sebenar-benarnya bahwa rezeki itu hanya Allah yang ngatur, kita tidak akan ngok-ngokan. Alakoh ya alakoh, tidak usah ngoyo. Artinya ya kita kerjakan kewajiban kita pada saat bekerja. Contohnya pada saat kita menjadi karyawan, ya kerjakan tugas kita sebagai karyawan. Dapat gaji berapa, yaitu rezeki sekarang yang tampak. Sampai di rumah berikan ke anak berapa, belum tentu. Yang penting harus kita pikirkan itu sebenarnya adalah apakah rezeki kita itu nanti akan barokah. Apakah rezeki kita itu akan membawa keberkahan kepada kita? Dan apakah bisa dimanfaatkan oleh kita untuk kehidupan yang sebenarnya? Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kalau misalkan harta itu kita gunakan keinginan nafsu. Contoh kecil, sekarang di Jember ada di kota Jember ada restoran baru namanya McD, mungkin ada yang tahu. Wah, pingin dengan kesana, jalan, beli, makan, selesai. Kira-kira apa yang dirasakan? Cara yang maturan teka hajat, tok. Keturutan tok. Setelah itu ya wis ngerti rasane. Kekenyangan wis gak enak. Artinya kalau sudah kekenyangan, sudah mau apalah kecil, sudah selesai. Kesenangan cuma hanya pada saat makan berapa menit, selesai sudah. Uang yang kita pakai habis menjadi tubuh, menjadi daging. Kita bawa
parkir, masuk masjid, sholat, jenengan kasih amal, digoleki sing termasuk saya nih, mohon maaf, bukan jenengan, saya biasanya itu cari sing 2000, ono 2000-an, ono 2000-an Bu, nah ono sing nyilih sik 2000-an. Sekali-kali kalau misalkan yang merah gitu, saya jarang sekali, bahkan saya mungkin tidak pernah, belum pernah, bukan tidak pernah, belum pernah, mungkin besok, mungkin nanti ganti yang merah lah kalau ke masjid itu saya gitu. Itu sih pernah saya lihat di WA itu, orang-orang kan ada video itu, ada amal dipindah amalnya, terus ada orang yang dari belakang itu dia ngasih amal, ambil uang dari sakunya 2000, terus orang belakangnya nyolek ngasih uang 100 ribuan kan, ngasih uang 100 ribu, dia kasih puk, terkejut puk, cak akeh wong iki 10.000 begini, 100.000 dikene, akhirnya dideleh 100.000. Mari ngono, Mas, duit sampean lugur mau. Duh, 100.000, waduh, hilang wis. Kepikiran di rumah, andai kan aku tadi tidak gini, sampai terus yakin kepikiran di rumah, andai kan aku kok tak delok se duitku lak se ono 100.000 iki. Wayahe mau tuku pulsa gak sido, itu pikir nggih. Tapi kalau dari, padahal itu sebenarnya harta yang sebenarnya kan. Jenengan insyaallah tahu semuanya, teorinya sudah tahu semuanya. Dalam hadis, dalam cerita Rasulullah sudah tahu semuanya bahwa harta yang diamalkan itu adalah harta yang sebenarnya. Bahkan akan mendatangkan harta lain kan, min haitsu la yahtasib kan begitu. Teorinya kan dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Itu sudah teori utama, semuanya orang tahu, tapi malas untuk melaksanakannya. Bahkan dalam cerita hadis banyak Rasulullah itu, Sayyidah Aisyah pengin apel, Rasulullah ke pasar beli apel, nggak jadi diberikan ke istrinya, ada orang yang minta diberikan. Kenapa? Karena dia ada harta yang sebenarnya. Itu sudah teori, tapi kenapa kok tidak kita melaksanakan? Ya, karena kita tidak lihat. Karena kita tidak melihat. Sama saja pada saat kemarin Pak Ja'far Shadiq di Mekah itu. Kalau memang ini godaannya orang pergi ke Mekah ini, kalau sudah mau berangkat, apalagi sudah pasti mau berangkat, diantaranya adalah jidal. Jidal ini tengkar. Mesti wong ku sing bener. Mau pergi ke masjid, kak ngenteni dhisik, bayahe kancane dinteni dhisik, budal dhisik, barang sudah itu. Karena tadi bener kardi semuanya itu. Karena memang itu cobaannya orang ke Mekah itu memang jidal, dalam Quran sudah ada. Itu sama saja dengan yang barusan. Sudah tahu bahwa ini adalah yang harta sebenarnya, yang memberikan barokah, yang akan mendatangkan rezeki-rezeki yang lain. Tapi kita malas untuk malas. Kenapa? Ya karena kelihatannya, karena kita tidak melihat langsung efek dari sedekah, dari apa yang kita lakukan tersebut. Sehingga kadang-kadang kita ragu. Bahkan mau pergi umrah saja, mau pergi, tanyakan kepada Pak Ja'far Shadiq pada saat mau tawaf, melihat orang banyak seperti itu, kita nggak pede. Kuat apa enggak saya ini tawaf seperti ini. Tapi bismillah, saya yakin saya kan tamunya Allah di sini. Masa tamu gak diladeni? Tapi masa iya ta? Gitu kan. Masa iya ta? Kok melaku malah tendang aku, malah tiba di mana? Waduh. Tapi karena yakin kemudian, cobalah jarene ngono kok, yakin ae wis, yakin. Ternyata diberikan kemudahan, baru kemudian yakin. Ternyata betul ya, di sini kalau niatnya yakin langsung dan yakin gampang, tawafnya gampang juga. Itu karena kelihatan, karena di Mekah. Kalau di sini jenengan mungkin tidak kelihatan. Sedekah 100.000, katanya Yusuf Mansur, kalau sedekah 100 kembaliannya 10 kali, ngoten kan?
10 kali. Dengan kalau investasi yang paling mudah itu dengan sedekah. Kan ngoten kali sumansen niku nggih. Dengan 100.000 dapat 1 juta. Coba sudah, dia testimoni banyak orang. Iya, enggak apa-apa. Dalam awal jenengan sedekah mengharapkan kembalian 10 kali lipat boleh awal, tapi ojo terus-terusan nggih. Kayak terus-terusan akhirnya ya bisnis juga nanti ya, gak apa-apa ini ya. Padahal itu sebenarnya kalau jenengan itu mau difikirkan, bisnis itu dijalankan oleh orang non muslim. Jenengan tahu kan sekarang ada Google itu nggih, ada Yahoo, ada apa. Itu semuanya kan bisnisnya bisnis sedekah itu. Coba jenengan bikin email, apa bayar? Boten kan? Enggak bayar. Tapi dengan mereka enggak bayar, sedekah semua. Itu bikin email, bikin drive, Dropbox semuanya yang di internet itu sekian nyimpen file besar di internet, apa enggak bayar? Enggak bayar. Tapi mereka menyediakan tempat itu bayar mereka itu. Mereka menyediakan tempat, menyediakan server, menyediakan semua itu bayar. Tapi kenapa kok enggak diminta kepada pelanggannya? Itu sedekah bagi mereka itu. Karena akan mendatangkan beratus kali keuntungan. Tapi pakai ini, kalau kita kan pakai iman, gitu. Bedanya itu. Oh enggak ada. Ya, kalau enggak masuk akal mau dilakoni ya enggak. Nah, kalau mereka itu mikirnya pakai ini, bukan pakai hati. Kalau kita bisa dua-duanya, bisa pakai ini, bisa pakai hati, bisa untung berkali-kali lipat sebenarnya. Cuman akal saja kadang-kadang kita tidak pakai, apa hati dipakai kan nggak dapat. Coba Google, Facebook terkaya di dunia sekarang. Siapa yang bikin Facebook? Gratis semuanya. Tapi yang punya itu terkaya di dunia, berjuta kali lipat dapatnya daripada sedekahnya dia, tanda kutip dia. Nah kalau kita bisa seperti mereka, kita berpikir, oh iya, sedekah ini, mohon maaf, ini kalau mungkin ada etnis Cina mungkin, gitu. Karena ini ceritanya Cina memang, gitu. Ini leluconnya Cina, gitu. Mohon maaf. Ini ada dulu, waktu saya mondok dulu di Python. Waktu saya mondok dulu di Python, ini jalan bentar ke Python. Mereka lampi ke Cina, mereka lampi ke yang coba. Ki anuan keren je, modern yang je, bekeng ben boleh keren Cina pasti. Oh nggak bisa, coba. Kalau orang datang ke sana itu di Python tuh dulu ada dulu. Jadi kalau jenengan ke toko Python, langsung sudah. Pak Haji, mulai kelampin anak telas nih. Oh tadi aku juga. Beli kopi. Dikasih kopi. Tarik kopi kada. Kenapa biar? Ini ke sarung seborong. Oh gimana nikah sarung? Harganya 10.000 dikasih 20.000 nggak terasa. Nang cina nyaman sih. Apa? Beli kopi ada, ngopi ada. Padahal sarungnya 2 kali lipat harganya daripada ya. Iya. Itu kan sedekah juga. Caranya kita sedekah tapi marina penteng cemis sekalian. Jadi ompan nggak ada, gitu kan? Cemis petek. Tapi terus sedekah mulai itu walaupun berat dengan harga sarung 20.000, dia akan ini. Saja kok beli kopi. Ben tak toko raja boleh, gitu. Jadi gengsinya sudah ada. Itu kalahnya kita di situ. Kalahnya kita tidak pakai. Kita akal saja kadang-kadang kita tidak gunakan, apalagi hati. Itulah makna dari sebenarnya barokah dunia, belum barokah akhirat lagi. Kalau kita mau sebenarnya tiba-tiba tamoy. Kadang-kadang kita pikir, tamoy dateng, mata ada teh, mata ada kopi. Itu adalah pikiran pendek. Pikiran pendek. Coba kalau datang, Rasulullah sendiri mencontohkan kalau ada tamu minimal harus minum walaupun 1 teguk air dari rumahmu, karena itu adalah pintu rezeki. Mungkin kita akan mikir, aing merasa 2 hari tak ada tamu datang. Yang dipikir kan air cuman sekian dipikir. Coba kalau dipikir ini kalau ada tamu datang saya servis.
ada datang tamu. Nyuwun napa jenengan? Sukane apa? Saged kopi napa teh? Kopi. Wah, ambilkan kopi terbaik. Akhirnya orang senang datang ke jenengan. Suatu waktu jenengan ada mas kesusahan, orang juga tidak akan perhitungan untuk menolong jenengan. Kadang-kadang kita kan tidak, ceraiin kedua gitu. Peker-peker bang. Kalau katanya orang sekarang itu kasarnya, sumbu pendek, sumbu pendek. Pikirannya nggak jauh ke depan. Kalau Cina-Cina itu, yang mungkin harus kita pelajari, ya begitu caranya. Mereka persuasif sama baru ini baru barokah dunia, ini belum barokah yang akhirat. Harta yang sesungguhnya ini. Jadi kalau kita berpikir harta yang sesungguhnya yang barokah, akan banyak yang kita dapatkan sebenarnya. Ini yang banyak kita lupakan. Seperti orang mau umroh. Nah, ini mohon maaf, apakah jenengan maknai promosi atau tidak? Mohon maaf. Orang umroh ini karena emang saya pelaksana umroh. Orang umroh ini kadang-kadang orang mikir, ono duit pira, Pak? Aku ono duit 50 juta. Kayak mbak iki lek aku kok kurang duit sepeda sih. Pengen ini sepedane X-Max. X-Max gak cukup kan 20 juta. 20 juta. Lek kayak umroh gak sepedahan lah. Satu. Padahal ada juga satu orang. Udah, jangan berangkat umroh saja. Kenapa? Berapa sih? 30 juta. Kok awakmu tak jaluk nih, kamu kan gak dikei 30 juta. Tenanan ta? Iya, iku lho teko mau ya entek-entek lah gak duit-duit meneh. Nah, itu kadang-kadang mikirnya kita kan itu tumbuh pendek. Ternyata memang ada Bapak Ibu sekalian. Saya punya di antara jamaah yang dari Ijen itu berangkat kemarin bulan Januari. Berangkatnya jengajeh kali maksudnya. Kenapa dia memang ngumpulkan? Karena sih pinginnya berangkat enggak boleh. Toh dia hutang duluan separuh karena dia ngandalkan panennya yang akan datang. Hutang saya ya wes, budal sampai di sini pulang cerita saya datang alhamdulillah gimana Pak sehat nggih gimana aduh dia sambat langsung alhamdulillah kenapa saya pulang kan dulu jenengan sampaikan kalau berangkat umroh diganti ya bukan hanya diganti 2 kali lagi saya bisa berangkat umroh alhamdulillah. Jadi apa namanya ada yang sampai sebegitu kadang-kadang gitu kita tidak yakin karena yaitu karena kita sendiri ini sungguh pendek akal aja nggak dipakai apalagi hati. Kalau akal dipakai hati dipakai dapat dua-duanya. Terus bagaimana caranya agar kita mempunyai akal yang bisa berfungsi dengan sebenarnya, hati berfungsi sebenarnya, mendapatkan barokah dari rezeki yang kita pakai, yang kita dapatkan. Salah satunya para habaib, para ulama itu memberikan resep dengan disebut dengan zikir. Zikir ini ada maknanya adalah diantaranya ya zikir jenengan itu pakai sholawat istighfar sebagainya yang sudah biasa dilakukan atau zikir ilmu seperti setiap malam Selasa ini makanya saya sampaikan ini adalah majelis sangat barokah sekali karena dengan zikir ilmu kita tahu terbuka hati terbuka akal terbuka bukan hanya rezeki saja yang terbuka. Saya malah baru dengar pertemuan yang seperti ini setahun 40 kali sudah yang ngamprah sudah full. Alhamdulillah. Berarti semuanya merasakan betapa pentingnya zikir ini. Karena dengan zikir hati ini terbuka. Kalau hati terbuka, akal dengan sendirinya terbuka. So, kalau ingin tahu zikir apa? Wah banyak. Para habaib banyak kita memberikan zikir-zikir aurat-aurat itu banyak. Habib Sohibul Ratib Ratibul Haddad Sayyidina Abdullah bin Alawil Haddad itu dalam kitabnya banyak sekali tentang membahas zikir-zikir yang bisa kita lakukan. Gak usah sampai yang banyak, kecil istiqomah. Nah ini sudah istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 kekeramatan.
walaupun hanya istighfar. Ini cerita lagi. Kalau nggak salah insya Allah Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i. Beliau ada di Baghdad, pergi ke Basrah. Ini jaraknya cukup jauh. Sekarang saja sudah beratus kilometer. Jadi beliau naik unta, punya hajat, nggak punya apa-apa, pokoknya dia tergerak. Aku kok pengen ke Basrah, gitu. Akhirnya berangkat. Tujuannya apa nggak tahu. Pokoknya aku pengen ke Basrah. Jalan sampai kemudian di tempat di Basrah ini sampai Isya. Pada saat itu Imam Ahmad bin Hanbal sudah sangat terkenal, seorang ulama mujtahid. Cuman karena tidak ada HP, nggak ada orang tahu. Ini wajahnya seperti nggak ada orang tahu. Cuman terkenal bahwa di antara ulama madhab itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai di masjid sholat Isya, karena capek mau istirahat, sama marbotnya diusir. Pak, orang tuanya apa sampai begini? Nggak oleh, masjid bukan untuk tempat tidur, nggak boleh. Loh, saya musafir, nggak bisa, masjid untuk sholat, keluar. Nggak tahu bahwa itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya sudah keluar, akhirnya keluar tidur di teras. Ketemu sama marbotnya lagi. Loh, ini dia omongnya gak oleh nang masjid, sampai cek turun nang masjid. Teras Pak, gak oleh, masjid, teras jeruk podo masjid, gak oleh gak turu. Betul. Padahal waktu itu musim dingin, berdebu, jadi banyak. Nah kok dilalah di samping masjid ini ada tukang roti. Nah, tukang rotinya kelihatan ada orang-orang kok diusir-usir, itu akhirnya dipanggil. Pak tua silakan kesini aja, dari peranjenengan diusir-usir di dalam tempat saya. Akhirnya si Imam Ahmad bin Hanbal ini masuk ke tempatnya tukang roti. Nah, tukang roti dibiasakan duduk, dikasih jaminan, kemudian si tukang roti ini melanjutkan pekerjaannya bikin roti ngaton. Tapi ada keunikan yang dilihat oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Setiap dia meremas, setiap dia bergerak tangannya diawali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus sang Imam Ahmad ini terkejut, terkesima, kok dungaren orang tukang roti kok istighfar seperti ini. Ngobrol lah dia. Kok istighfar Pak? Iya, sudah lama saya kayak gini. Berapa tahun gitu kan? Suwe Pak, 30 tahunan kayak ini. Kerjaku yang ini tukang roti, istighfar. Dengan istighfar seperti itu? Iya. Kenapa sampean kok istighfar terus? Katanya tukang roti, berkah istighfar ini tidak ada hajat saya yang tidak dikabulkan. Semua apa yang saya inginkan oleh Allah dikabulkan. Subhanallah. Memang ada dalam suatu hadis itu menyampaikan, barang siapa yang istiqomah dengan istighfar, maka akan dijaga terhadap keinginan hajat-hajatnya yang baik akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Ahmad tahu persis. Kemudian lanjut cerita-cerita, si tukang roti bilang, kecuali satu hajat saya oleh Allah belum diberikan. Nopo niku Pak? Saya ingin ketemu sama Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah. Langsung terkejut beliau itu. Ya Allah, saya dari Baghdad ke Basrah ini sampai diusir-usir orang hanya karena istighfar sampean. Ya Allah, langsung dipeluk. Ya, sama ya, akhirnya. Itu ya, istighfar menggerakkan seorang imam besar, hanya padahal jauh untuk bertemu dengan seorang tukang roti, hanya gara-gara istighfar yang istiqomah. Apalagi sholawat ini walaupun jenengan tidak khusyuk, tidak hudu, tidak hadir, artinya pokok sholawat itu akan diterima oleh Allah, masuk gitulah, diterima oleh, dicatat oleh malaikat. Kalau istighfar jangan tidak khusyuk, nggak dicatat. Artinya kalau wirid yang lain tidak khusyuk, itu kurang nilainya, atau bahkan tertolak. Tapi kalau sholawat, masya Allah, sholawat ini subhanallah tidak bisa terucap sholawat ini. Kenapa? Karena sholawat ini seperti disampaikan tadi adalah kita mengharapkan syafaat Rasulullah. Padahal
Salawat ini man shalla alaihi sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, dawuh Rasulullah, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Dan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallam taslima. Dalam Al-Quran lagi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Apakah sama konteksnya dengan selawat? Beda. Kalau siam, Rasulullah Allah tidak mencontohkan. Tapi kalau selawat Allah mencontohkan begini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah mencontohkan dulu. Allah itu selawat dan malaikat selawat kepada Nabi. Baru kemudian memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu shollu. Beda dengan siam, dengan perintah yang lain. Langsung Allah memerintahkan, sholatlah, zakatlah, terus berpuasalah. Tidak ada kalimat innallaha siam dulu, ngoten nggih. Tapi kalau sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna. Ya, Allah mencontohkan dulu, baru kemudian memberikan perintah. Ini adalah dari saking mulianya. Dari segi jadi tidak ternilai sholawat ini. Satu sholawat saja ini balasannya 10. Begini dawuhnya Gus Solah kemarin saya pada saat ngaji pada beliau, kalau orang sholawat kepada Nabi ini memohonkan satu orang abid yang berdosa, ya Allah saya mohon rahmat dan kebaikan keselamatan kepada Rasulmu, okay? Saya, apalah saya, orang yang berdosa, orang yang hina, mohon kepadamu, bersalawat kepada Rasulullah. Oke, 1 kali, Allah balas 10 kali, 1 saja. Kalau Allah bersalawat, Allah ini siapa? Bandingkan dengan saya yang bersalawat kepada Nabi. Gampangan yang jenengan coba bandingkan saja, Allah yang bersalawat dan jenengan yang bersalawat. Nggak ada apa-apanya. Seluruh alam ini nggak ada apa-apanya. Allah yang berselawat kepada jenengan dan saya berselawat, nggak ada apa-apa, nggak bisa dibandingkan. Apalagi 10, apalagi 10. Jadi kalau misalkan jenengan selawat, ada banyak macam selawat dengan manfaat yang juga terus sudah disampaikan. Nek pengen kabul hajate, sholawat munjiat atau sholawat nariyah sekian ribu 444.444, itu adalah sebagian kecil dari manfaat dari dari manfaat sholawat, kecil sekali dari yang sebenarnya. Kalau yang sebenarnya ya itu tadi, bagaimana Anda akan membandingkan satu sholawat jenengan kepada Rasulullah dengan sholawatnya Allah kepada jenengan? Allah sama-sama bersolawat, Allah dan Anda, mana yang lebih besar? Nggak bisa, nggak ada yang bisa menandingi sholawatnya Allah kepada manusia. Bahkan, tapi Allah sudah dapat karunia yang sangat besar, Allah yang sendiri yang boleh dengan sholawat 10 kali lagi. Oleh karena itu, syafaat Rasulullah SAW ini dalam sholawat itu, bagi orang yang bersolawat kepada Rasulullah, bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Kenapa? Karena tidak ada keterangan Allah akan berikan syafaat di akhirat nanti, boten. Di dunia juga akan mendapatkan syafaat. Apa syafaatnya? Banyak. Buktikan sendiri. Insya Allah jenengan sudah banyak buktikan. Kalau kesusahan, naik bis, terus supirnya ugal-ugalan, mau coba selawat. Karena untuk tenang, tenang aku pokoknya aku mau coba selawat, aku ditanggung karo Rasulullah. Gitu. Pena jenengan, kok khawatir titik selawat, gak khawatir gak selawat. Waduh, ini umat yang mokong. Tapi Rasulullah tetap sayang kepada kita ini. Walaupun begitu, Rasulullah tetap sayang kepada kita. Maka dari itu sampai dikatakan
paling medhete wong kalau disebut nama Rasulullah tidak sholawat. Oleh karena itu mari kita sholawat ini minimal lah nggih, kalau jenengan tidak istighfar sholawat lah. Paling sithik apa sallallahu alaihi Muhammad. Ya kalau lebih bagus bahkan ada para habaib yang ngelek sholawat sallallahu alaihi Muhammad itu gak ilo. Nabi Muhammad kok diceluk jenenge tok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau bisa dilengkapin lah yang panjang sekalian daripada jenengan ngerasani atau kita meneng kana gunane nyekel HP WA tok sampai sak jam gak kerasa. Tapi kalau sholawat saya kok wegel ya gitu kan ya. Coba kita rubah sedikit. HP ini bukan tidak baik, sangat baik. Di sini bisa memuat Al-Quran dan tafsirnya, semua tafsir bisa masuk ke sini. Kalau jenengan mau pakai dengan baik, insya Allah akan sangat baik. Jadi misalkan ngaku HP, keng saya baca Al-Quran, canggih, alhamdulillah. Ngaku HP yang dilihat YouTube, TikTok, okay. Bukan tidak boleh, boleh tapi dipakai dengan yang baik. Sebagaimana pisau. Jadi sholawat, mari kita perbanyak sholawat. Kalau kataku sholawat itu minimal 300. Kalau ingin ikut Dhikrul Ghafilin 300. Itu kalau Dhikrul Ghafilin. Bahkan ada suatu riwayat, ada seorang habaib itu hampir setiap minggu bermimpi Rasulullah. Resepnya nopo jenengan? Kalau mau sholawat setiap hari 10.000. Kuat tak? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah kalau kita mau. Ada ulama yang satu malam sholat 1000 rakaat. Kok iso tak? Kalau jenengan tanya ke orang-orang yang hanya mengandalkan pikiran, iku hoak iku. Napa? Kok sapa sing iso 1000 wong jajal cobaan wis. Satu rakaat itu berapa menit? Satu malam itu berapa jam? Hitungan, gak nyampe 1000 rakaat. Tapi kalau Allah kehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Sangat mungkin. Ya karena orang-orang hanya mengandalkan kepala saja, tidak mengandalkan hati. Oleh karena itu zikir ini adalah rangka membuka hati dan pikiran. Kalau hati terbuka, ini jauh lebih berwawasan luas daripada hanya kepala saja. Karena kalau otak jurusannya nafsu. Tapi kalau hati jurusannya adalah hidayah. Nah, semoga kita mendapatkan hidayah sehingga kita selalu dituntun oleh Allah untuk berzikir, sehingga kita selalu ingat untuk bersyukur, sehingga setiap detik dari kegiatan kita ini selalu dituntun oleh Allah untuk berbuat kebaikan dan kita mempunyai bekal yang lebih dari cukup untuk di akhirat nanti. Bahkan bukan hanya di akhirat, di dunia lebih dari cukup, di akhirat sangat cukup, dan kita mendapatkan putra-putri yang soleh solihah, mendapatkan amal jariah yang terus bertambah, dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Demikian dari kami sedikit hal yang insya Allah banyak kekurangan. Kalau ada kelebihan, ada yang bermanfaat, itu semata-mata hidayah dari Allah yang Allah sampaikan lewat saya. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, itu semata-mata nafsu yang saya sebagai manusia kadang tidak bisa mengontrol. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga hal ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Disampaikan terima kasih atas nasihat dari beliau, mau'idhah hasanah, bimbingan, arahan yang pada intinya adalah mengarahkan hati kita ini untuk berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah,
ingat nikmat-nikmatnya Allah, ingat rizki dari Allah, ingat umur, waktu, dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga menurut beliau, karena zikir itulah akal pikiran yang tadi arahnya ke nafsu, maka dituntun menjadi akal pikiran yang penuh hidayah. Karena apa? Berkat zikir, akal menjadi bersih, jernih, hati kita pun juga akan bersih dari semua penyakit-penyakit hati. Hadirin rahimakumullah, untuk selanjutnya mari kita istiqomahkan, kita mengambil barakah dari majelis ini sebagaimana yang sudah biasa dilaksanakan, yaitu kita mengambil barakah dari majelis ini untuk kedua orang tua kita, baik yang sudah dipanggil oleh Allah berpulang ke rahmatullah ataupun yang masih hidup. Bagi orang tuanya yang sudah berpulang ke rahmatullah, tidak ditutup oleh Allah ittisal, hubungan orang yang hidup dengan yang mati, wabil khusus hubungan anak dan orang tuanya. Sering kita mendengar dari ayahanda kami, kalau ada di antara kita seorang anak yang orang tuanya masih hidup, tidak sempat berbakti, tidak sempat menyenangkan hati kedua orang tuanya, sampai orang tua tersebut berpulang ke rahmatullah, yang ada hanya penyesalan. Tapi berkat sifat Rahman dan Rahimnya Allah, kita masih diberi waktu, diberi kesempatan untuk beristighfar, untuk memohon ampun kepada Allah dan memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya. Bacaan istighfar dari seorang anak kepada kedua orang tuanya dapat merubah status anak yang tadinya uququl walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Berkat istighfar, maka anak yang tadinya durhaka dirubah menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu kalau orang tua sudah berpulang ke rahmatullah. Bagi kita yang orang tuanya masih hidup, tidak mudah untuk menggapai ridho kedua orang tua. Banyak rintangan, banyak hambatan dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Hati yang grundel, hati yang tidak ikhlas kepada kedua orang tua. Mari melalui majelis taklim pengajian malam Selasa ini, kita robah semuanya. Kadang kita kasar kepada ayah ibu kita, kadang kita menyepelekan kepada ayah dan ibu kita, padahal mereka ikhlas kepada kita. Mungkin kalau bisa diibaratkan, ibarat gula dengan kopi. Kopi menjadi nikmat, enak, ada jasa daripada rasa manis gula. Tapi yang nampak hanya kopinya, gula tidak tampak. Begitu juga kedua orang tua kita.
Jasa mereka tidak nampak, tapi dapat dirasakan oleh setiap anak-anaknya. Hadirin, mari kita niatkan, kita berdoa, kita mohon kepada Allah. Semoga ayah dan ibu yang sudah berpulang ke rahmatullah diampuni dosa-dosanya, diterima amal baiknya, dan ditempatkan di syurganya Allah. Orang tua kita yang masih hidup, kalau memang sudah pada batas waktunya, semoga mereka ditutup dengan husnul khatimah, dan kita anak-anaknya diberi kemudahan oleh Allah untuk menjadi anak yang birrul walidain. Ala hadhihi niyyah lahumal Fatihah. Kita baca Fatihah, kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sudah berpulang ke rahmatullah mendahului kita, yang dilupakan oleh anak keturunannya. Mereka mengharap doa dan doa, namun tidak ada satupun dari ahli warisnya yang ingat mendoakan mereka. Mari melalui majlis ini kita sambungkan batin kita dengan mereka, silaturahim batiniyah untuk saudara-saudara kita. Semoga mereka diampuni dan diterima amalnya. Lahumul Fatihah. Hadirin rahimakumullah, semakin banyak pengetahuan berita tentang kenakalan remaja, jauhnya anak-anak kita dari pendidikan agama. Kita berharap kepada Allah, semoga anak-anak kita, keturunan kita dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diselamatkan iman dan akidahnya serta akhlaknya, dijadikan anak-anak yang penuh hidayah, selalu mendapatkan siraman hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Selanjutnya kita membaca Asmaul Husna sebagaimana biasa. Apa yang menjadi hajatan dan niatan kita, kesemuanya kita curahkan pada malam hari ini di tempat yang penuh barakah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari', Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izzu, Ya Mudhillu, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir,
يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور جل جلاله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hadirin rahimakumullah, mari kita tutup pengajian ini dengan doa. Yang pertama akan dibacakan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Ghazali dan nanti dilanjutkan oleh Al-Ustaz Ja'far Shadiq. Falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah wa yusawi syukurah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbahi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana ighfir lana dunubana wa israfana fi amarina wa sabit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma taqabbal du'aana wa ibadatana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
wa'fu anna ya karim waghfir lana ya rahim wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamah wa sab'il masani wa bi asma'il husna antaftahalana bi kulli khair wa antu amilana muamalataka li ahlil khair wa anta ja'alana min ahlil khair wa antahfaduna fi dinina wa dunyana wa anfusina wa ahlina wa auladina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhair. Innaka waliyu kulli khair wa mutafaddilum bi kulli khair wa mu'tin li kulli khair ya arhamar rahimin. Nas'aluka ya Allah ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja warzuqna min haitsu la nahtasib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmatil Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasulullah ajmain. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultani. Subhanaka la nuhsi 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radita. Walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadim al-ihsan. Kam laka alaina bil ihsan ihsanul qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li ustadina al-Haddad bin Salim bin Muhammad al-Attas wa ummuhuma nudawshahum birrahmah. Ya Rahman ya Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alhu umratan maqbulah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya aliman ma fis sudur akhrijna minadh-dhulumati ilan nur. Allahumma yassir lana wa li auladina ولمن زارنا ومن عانا زيارة بيتك الحرام في حج أو عمرة وزيارة قبر نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرء وصلى الله على سيدنا محمد الدال والآل والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Terima kasih. Dan atas segala salah dan khilafnya kami mohon maaf. Walafaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. طلع البدر